konseptor visi ini luar biasa nih saya pikir ya. Ini sebelum saya ada nih sudah ada visi ini ya. Oke, jadi menjadikan Elbas ini sebagai lembaga penyiaran terdepan ya dalam sistem peningkatan mutu akademik, makanya memang dia hadir dalam lingkup lembaga ini kan penting untuk meningkatkan mutu akademik dan tidak hanya itu tapi berperan dalam memajukan masyarakat juga untuk mencapai kesejahteraannya. Artinya harapannya dengan dia mendengarkan radio ini kan masyarakat dapat sesuatu ilmu segala macam yang bisa dia terapkan untuk peningkatan kesejahteraannya. Ini mungkin perlu diteliti nanti ya. Yang dengar Elbas sudah sejahtera belum ya? Karena visinya kan begitu ya. Dan memang radio ini sebagai sarana edukasi untuk masyarakat yang salah satunya ya. Betul. Meskipun yang kita lakukan sekarang ini ya. Masyarakat umum juga bisa ya. Nah itu tercermin dari bagaimana untuk mencapai visi, makanya ada misi kan gitu ya, ada mission yang dijalankan. Nah di sini ada Elbas ini ya, saya sampaikan nih ke pendengar semua ya, kepada mahasiswa khususnya yang mengambil mata kuliah komunikasi, khususnya lagi praktek siaran radio ini penting sekali ya. Penting sekali kalau ke depan akan bergelut di sini atau merintis radio gitu ya. Nah kita contohkan saja visi misi Elbas. Misal di sini ya, Elbas ini punya misi yang pertama misinya menyelenggarakan siaran akademis. Ya, akademis ya, pasti ya. Jadi materinya berarti harus berbau akademik kan, gitu ya. Makanya ada nuansa pendidikan gitu ya. Kemudian yang kedua menyelenggarakan siaran informatif. Nah, berarti bersifat informasi kan gitu ya, menginformasikan segala sesuatu tuh informasi semua. Makanya Elbas ini padat gitu ya. Semuanya tuh infonya penting-penting semua ya. Benar sekali, setiap segmennya tuh pasti penting. Penting sekali ya, tidak ada kecuali yang mendengarkan saja menganggap penting apa enggak itu ya. Menganggap ada ya. Nah, itu dia ya. Kemudian yang ketiga ini misinya adalah menyelenggarakan siaran dakwah dan pendidikan. Memang nggak padat ya, akademis ya. Kemudian tadi informatif, terus dakwah dan pendidikan ini sebenarnya kalau pendidikan sama seperti akademik tadi ya. Dakwah ya, berarti ada muatan dakwah juga. Kemudian menyelenggarakan siaran hiburan ya. Kemudian yang kelima ini memanfaatkan sarana yang ada secara optimal dan senantiasa meningkatkan profesionalisme SDM. Yang pasti ini 4 komponennya ya kita itu ya, untuk menjadi satu dalam dalam visi tadi, akademis, kemudian informatif ya kan, dakwah dan hiburan. Kita kan memang segmen acara informasi, dakwah, pendidikan dan hiburan satu paket ya. Jadi semuanya itu diambil ya. Nah itu ya contohnya. Maka ini penting sekali dirumuskan perlu dimiliki oleh radio-radio ya, supaya dia tahu nih mau kemana muara radionya ini. Tujuannya kemana gitu ya. Nah itu sekilas tentang sebelum masuk ke karakteristik format siaran. Jadi perlu ada yang namanya visi misi gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke format ya Mbak Dini ya dan semuanya. Nah ini formatnya mungkin yang belum pernah dengar. Ini memang kira-kira secara teoritis itu gambarannya ada 4. Nah yang pertama ini adalah format yang disebut dengan AC. Bukan AC ruangan ya. Memang banyak ya, kadang-kadang orang ngambil istilah itu sama ya. AC yang kita pahami kan air conditioner. AC juga ya singkatannya ya. Kemudian dalam listrik juga ada AC/DC gitu ya. Ini nanti jangan sampai konslet ya. Kadang ada yang AC kan, sambungannya AC apa DC gitu ya. Satu arah apa banyak cabang. Nah, gitu kan AC juga. Nah, kalau di sini formatnya itu AC itu adalah adult ya, A-nya itu adult ya, adult itu bahasa Inggris ya. Ya, Inggris ya. Itu namanya istilahnya adalah adult contemporary. Agak susah ya Pak ya. Ini bahasa Inggrisnya harus lurus memang ya. Dan saya yakin Mbak Dini lurus ya. Bahasa Inggrisnya kemarin cukup tinggi. Lurus sih. Ini yang menyimak juga harus mencoba nanti pada saat belajar di kelas ya. Yang belajar di kelas mendapatkan lagi materi di kelas ini harus pas. Nanti isi dari konten ini juga harus dicoba diucapkan. Adult ya, contemporary ya, atau AC atau AC atau AC kan, kalau bahasa Inggris itu AC ya kan, ABC ya. Gitu ya. Kayaknya sebelum ini coba Pak operator dulu deh nanti ya. Kali ini bagian belakang aja. Operator tidak boleh bersuara sayangnya ya. Nah ini karakteristiknya ini. Nah untuk format yang ini karakteristiknya itu adalah
adult dewasa ya kan. Berarti ini biasanya ditujukan untuk kaum muda dan dewasa. Nah ini rentangnya kalau di adult ini adalah ya usia adult itu mungkin nanti kalau ada perkembangan boleh diralat lagi ya. Kalau di sini dinyatakan usianya itu antara 25 sampai 50 tahun. Nah ini adult ya. Kayaknya belum. Yang di bawah 25 itu belum adult ya berarti ya. Masih apa tuh? Masih Di bawah itu mungkin ya remaja belum masuk dewasa ya. Kalau sini maksudnya kaum muda tapi memang sudah dewasa kan gitu ya. 25 pemuda gitu ya. Pemuda gitu. Harapan pemudi sebaliknya ya. Oke, 25 sampai 50 ya kurang lebih ya. Dan kemudian di sini identik kalau orang dewasa itu berdaya beli tinggi. Enak kan kalau ya pasti nanti apa ya namanya segmen programnya juga menyesuaikan gitu ya. Kemudian menyiarkan musiknya itu cenderung pop masa kini gitu ya kan. Nah, kemudian apa itu soft rock, balada seperti itu ya. Kemudian juga yang formatnya itu adult ini atau AC ini tadi menyiarkan berita olahraga, ekonomi, politik seperti itu. kita lengkap ya. Alhamdulillah memang kan ini ranknya usia-usia bebas nih memang ya segini ya, cenderung kaum muda dewasa gitu. Tapi kaum mudanya tuh terarah gitu. Betul ya. Nah format AC ini berkembang ke apa namanya itu format lain ya. Di sini tidak usah tidak akan disampaikan lebih jauh, tapi cukup artinya kalau adult kontemporer itu begitu kurang lebih gambarannya. Karena kita ringkas-ringkas ya supaya bisa dipahami. Ada bahasa yang mungkin nanti tidak terlalu dimengerti, agak repot nanti menyampaikannya ya. Kemudian yang kedua ya itu adalah contemporary hit. Ini selalu ada bahasa Inggris ya, Semua ini ya. Karena memang dari sononya ini bahasa sehari-hari. Iya, bahasa sehari-hari ini waktu di mana itu ya? Waktu di mana ya? Waktu di Inggris ya kan? Kapan gitu dalam mimpi ya kan? Contemporary hit radio ya atau biasa disingkat dengan CHR ya, CHR. Nah, ya Contemporary Hit Radio. Nah, ini atau Top 40 Radio. Biasa disebut dengan Top 40 Radio. Ini untuk pendengar dengan rentang usia 12 sampai 20 tahun ya. Nah, ini memang biasanya kalau usia-usia begini cenderung memang memutar lagu kebanyakan memang musik ya, lebih ke musik. Ya, lebih memang orientasinya musik karena memang ya. Oke, dan format yang paling populer sekali lagi untuk CHR ini ya, CHR ya. Dengaran ya, cukup ya. Oke. Itu adalah 12 sampai 20 tahun dan format paling populer itu berisi lagu, misalnya gitu ya. Lagu terlaris, tanggal lagu terlaris misalnya gitu. Nah, yang baru kan dia lebih arah ke sana ya. Karena anak-anak remaja ini kan memang lebih senang lebih banyak ke musik memang ya. Update musik ya, lebih dominan ke sana gitu ya. Dan biasanya juga menyiarkan tapi di radio. Itu saya belum pernah dengar, mungkin apa saya yang tidak terlalu banyak tahu. Biasanya ini menyiarkan berita seputar gosip idola seperti itu ya. Gosip idola misalnya gini ya, idola ya. Misalnya siapa ya yang memang lagi viral, Lesti ya misalnya gitu ya. Lesti baru hamil sejak nikah, dikabarkan sudah hamil berapa bulan ya. Lesti akan menikah. Nah itu kayak gitu kan nggak ada di radio kita, nggak ada ya seperti itu. Karena ini memang targetnya kita tidak terlalu mengambil ke arah hit seperti itu ya kan. Nah itu karakteristiknya seperti itu ya. Atau tips-tips yang sifatnya praktis ya. Tips cara menggunakan masker yang bijak ya. Yang bijak itu adult ya. Tips menggunakan masker dengan cara hemat bla 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 misalnya ya. Langkah pertama misalnya gitu ya kan. Tapi cenderung bahasanya juga cepat kan gitu ya anak gaul ya. Oke, kamu gitu ya. Rada-rada gimana gitu ya kan. Kita tidak terlalu ya. Dan memang agak terkontrol dan menggunakan bahasa Indonesia yang memang baik dan benar ya, belum ke sana. Nah, dulu memang sebelum disebut CHR ini ya, Contemporary Hit Radio ini memang nama awalnya adalah Top 40 Radio. Top 40 Radio. Saya pernah dengar ada memang siaran radio yang membahas tentang Top 40 apa gitu ya. Memang arahnya ke sana, memang tanggal lagu yang sering dibahas. Tapi ini kayaknya lebih ke radio-radio yang di luar provinsi kita memang ya. Kayak seperti pusat ya. Memang dia isinya lagu yang memang orang mungkin anggap hidupnya itu lagu, lagu aja gitu ya. Hidupnya penuh dengan lagu. Kalau kita hidupnya penuh dengan warna, warni kan. Cinta. Nah itu ya. Jadi
Dan di sini kalau gambarannya itu CHR itu bisa disebut sebagai radio yang ketat memutar 30 rekaman terkini. Jadi memang lebih lagunya cenderung memang hit sekali. Mungkin kalau kita tidak terlalu ya, tidak terlalu yang hits ada juga, tapi cenderung mengakomodir